A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali para orang-orang awam yang mengklaim bahwasanya Allah berada di mana-mana. Dengan jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu jauh di atas arsy. Jadi timbul pertanyaan, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah sama dengan makhluk, mempunyai singgasana, membutuhkan tempat. Allah itu tidak butuh ruang dan waktu, tidak butuh tempat. Ruang dan waktu itu ciptaan Allah sendiri. Kenapa ya mesti harus butuh ruang dan waktu? Namun ayat tersebut jauh di atas arsy ini biar supaya manusia paham bahwasanya arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar. Allah jauh di atasnya. Kita tak tahu kalau ada yang bertanya, jadi di mana Allah? Jauh di atas arsy. Sedangkan kita mau mencari tahu di mana Allah, arsy aja kita nggak tahu di mana. Besarnya seberapa? Jadi timbul lagi pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana dengan waktu Ibrahim, Nabi Ibrahim mau menjumpai Tuhannya di Palestina? Apakah berarti Allah ada di Palestina? Tidak, saudara. Bukan begitu. Contohnya lagi. Dalam Al-Quran. Kalau Allah mengklaim bahwasanya kalau hambaku bertanya, katakan aku dekat. Allah lebih dekat. Bahkan Allah lebih dekat dari urat lehermu. Maksudnya di sini, saudaraku, bukan berarti Allah itu dekat sama kau. Bukan berarti Allah itu ada ya kau. Nauzubillah, pada saat kau misalnya di kamar mandi berarti Allah ada di kamar mandi gitu. Bukan begitu maksudnya. Allah itu dekat. Tanda-tanda kekuasaan yang dekat, bahkan lebih dekat dari lehermu. Kalau kau perhatikan tubuhmu itu, saraf, urat, bahkan dari saraf yang terkecil, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, cipta-ciptaan Allah. Minta bikin susu. Jadi begitu juga pula waktu Nabi Ibrahim untuk menjumpai Tuhannya di Palestina. Bukan berarti Allah ada di Palestina. Itu Nabi Ibrahim mau menjumpai tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tanda kekuasaan Allah meliputi segala ruang dan waktu. Makanya ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bertanya sama seorang muslimah. Rasulullah bertanya, di mana Allah? Wanita itu menjawab, di atas langit. Apa kata Rasulullah? Ya, kau benar, kan gitu. Itu makanya kenapa kita kalau berdoa selalu mengadakan tangan ke atas. Jadi Allah nggak di mana-mana. Jadi saudaraku, jangan membuat klaim-klaim yang membingungkan bagi orang-orang awam. Bahwasanya Allah itu di mana-mana. Dengan jelas Allah telah menyebutkan singgasana. Bukan berarti Allah butuh singgasana. Itu agar supaya kita manusia ini mengerti bahwasanya Allah jauh di atas arsy. Tanda-tanda kekuasaannya meliputi segala ruang dan waktu. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat lehermu. Tanda-tanda kekuasaannya bukan berarti Allah berada di urat lehermu. Jadi semoga pesan singkat ini dapat mempersatukan lagi kita sebagai umat muslim. Bersatulah dalam mencari kebenaran dalam agama yang diridhai Allah ini, yaitu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.